Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Ulinuha Awalia dari kelas B, Program Studi Sastra Inggris Fakultas Humaniora, ingin menjelaskan mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, mata kuliah Pancasila. Perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengusulan Pancasila BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kedua, periode perumusan Pancasila dalam sidang 2 BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila yaitu proklamasi dan pengesahan UUD 1945. Dr. Rajeman Widyodiningrat, yaitu Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mempunyai dasar negara yang pertama peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo memiliki dasar yang pertama teori negara perseorangan, yaitu individualis, yang kedua paham negara kelas, dan yang terakhir paham negara integralistik. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpendapat bahwa yang pertama nasionalisme, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Era kemerdekaan. Piagam Jakarta kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada era Orde Lama, yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, yang terakhir pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar morali etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataan digunakan sebagai alat legitimasi politik. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif, tercantum dalam Ketetapan MPR nomor 1073 /MPR /1998. Pancasila pun menjadi sumber hukum yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR nomor 3 /MPR /2000. Penegasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD NKRI tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta
sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.